Selamat malam, jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Selasa 25 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Ibu Bapak Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur, rayakan hari kamu bersuka dan senang. Pujilah penolongmu yang telah melakukan tindisan dan beban. Di Israel itu biasa, turutlah juga berteru di depannya yang berkuasa. Bawalah hormat dan puji, nyanyikan kepadanya yang firman-Nya benar dan kasih-Nya besar. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai ayat 16. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarnya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16. Diberi judul Sukacita sesudah Dukacita. Saya baca, kita semua mendengar dan menyimak. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku.
Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kami bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Demikianlah sabda berita firman Tuhan, yang berbahagia yang melakukannya. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema surat yang mendukacitakan. Surah umpama odong pena. Pernah menerima surat yang isinya membuat Anda berduka cita? Tentu saja tidak ada di antara kita yang menginginkan hal demikian terjadi. Apalagi zaman sekarang juga sudah jarang orang menggunakan surat untuk menyampaikan pesan. Semua serba digital. Tetapi itulah yang dialami oleh jemaat di Korintus. Kalau kita membaca surat 1 dan 2 Korintus, kita menyaksikan ada begitu banyak persoalan di dalam gereja di Korintus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata." Dalam 2 Korintus 2 ayat 4b. Paulus menuliskan surat untuk menegur kesalahan-kesalahan mereka dengan maksud mereka menyadarinya. Apa yang terjadi setelah itu? Akibatnya terjadilah sebuah kesadaran dari jemaat Korintus apa artinya pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Kita lihat tadi dalam ayat 8 sampai 11 pembacaan kita. Memang mereka sempat berduka cita membaca surat Paulus yang menegur kesalahan mereka.
Tapi di balik duka cita itu lahir sukacita. Mengapa? Sebab kata Paulus, duka cita mereka adalah kehendak Allah yang membawa kepada pertobatan, dan pertobatan itu menghasilkan keselamatan. Beda dengan duka cita yang berasal dari dunia yang menghasilkan kematian. Bagaimana respon kita ketika membaca surat cinta dari Tuhan, yaitu Alkitab? Adakah kita juga mengalami duka cita setelah mendengarkan teguran dari firman Tuhan? Duka cita yang mengantarkan kita pada pertobatan yang sungguh, sehingga hati kita mengalami sukacita yang besar. Hanya hati yang terbuka di hadapan Tuhan yang bisa mengalami semua itu. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Malam hari ini, setelah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Untuk itu mari sidang jemaat Tuhan, kita arahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Malam hari ini, melalui firman-Mu kami merenungkan sebuah tema, surat yang mendukacitakan. Ada banyak hal seharusnya kami ketika membaca firman-Mu mengalami pertobatan yang sungguh, berduka dengan dosa dan salah kami yang terlalu banyak di hadapan-Mu. Kami sering lalai menyatakan kasih kemurahan Tuhan kepada sesama. Kami sering lalai menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami buat dalam hidup ini. Untuk semua itu ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Dan kiranya ketika kami menjalani hari-hari hidup selanjutnya, kami semakin mengandalkan-Mu, kami semakin rajin untuk terus merenungkan, membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Bapa kami di dalam surga, di malam hari ini bersama kami bawa dalam doa saudara-saudara kami yang pada tanggal 25 Januari hari ini mengalami sukacita berhari ulang tahun. Mereka adalah Ibu Elaina Jasqueline Karangan, Jamie Toding, James Sarnadi Bella, Kasey Timothy Sampe, Jordan, Jokart, Maria Maltius. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati dengan sehat, berkati dengan sukacita dan bahagia selalu. Berkati mereka dengan hati bijak untuk menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan, agar lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Juga malam hari ini kami bersyukur dengan keluarga Bapak Aris Sakaria dan Ibu Neti Padang yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Diberkati rumah tangga mereka dengan cinta kasih yang tulus. Rumah tangga mereka dipenuhi dengan cinta kasih, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Bahagia selalu jadi milik mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Juga berdoa untuk mereka-mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan berkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa buat mereka yang berduka cita atas kepergian orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Diberkati mereka dengan kekuatan, ketabahan. Diberkati mereka dengan hadirnya jemaat, keluarga besar, sahabat, kerabat untuk menghibur dan menguatkan mereka. Diberkati mereka kuat dan tabah menghadapi pergumulan dukanya. Sehingga dalam dukanya mereka tetap puji, mereka tetap muliakan nama Tuhan.
Malam hari ini bersama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih harus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya hingga besok pagi. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala musibah, sehingga mereka boleh berjumpa dengan hari baru besok dan kembali ke rumah dengan sehat, selamat yang dari Tuhan. Dan selanjutnya boleh menikmati berkat Tuhan lewat usaha dan kerjanya bersama istri, suami, dan anaknya sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk usaha dan kerja jemaat Tuhan diberkati senantiasa. Rumah tangganya Tuhan suci kuduskan, anak-anaknya Tuhan berkati dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatan. Berdoa buat kerinduan dan harapan jemaat Tuhan, kerinduan untuk memiliki pekerjaan, melanjutkan sekolah ke sekolah yang lebih tinggi lagi, memiliki pasangan hidup, dan memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kami boleh menikmatinya, dan dalam menikmatinya kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh pelayanan jemaat Elim Balikpapan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, juga tata usaha dan koster serta satpam di jemaat ini dalam memberi diri untuk melayani. Pelayanan-pelayanan yang terbaik diberikan, disambut dengan baik jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, terima kasih lewat pemilihan majelis gereja beberapa waktu yang lalu, seluruh penatua, diaken telah memberi diri untuk diteguhkan, mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kami menyerahkan tugas dan pelayanan mereka dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa, ini doa kami bersama, peristirahatan kami sebentar kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang dan nyenyak. Dan besok pagi kami berjumpa dengan hari baru. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan dengan melakukan apa yang terbaik dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ini doa permohonan kami Tuhan, kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 25 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.